Selamat datang di satu sisi. Satu sisi kali ini akan membahas tentang Bani Israel, kaum yang diberikan kelebihan berupa pengetahuan dan kecerdasan, namun tidak pernah bersyukur. Bani Israel bermakna anak keturunan Israel. Kata ini diambil dari bahasa Arab, Bani Israel, yang merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani, Bnei Israel. Adalah persekutuan suku-suku berbahasa Semit, pada zaman besi dari kawasan timur kuno yang mendiami wilayah Kanaan, Israel, pada masa kesukuan dan monarki. Israel sendiri adalah julukan untuk Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Istilah lain yang juga digunakan untuk merujuk pada Bani Israel adalah kaum Israel, bangsa Israel, orang Israel, atau Israel saja. Pada masa modern, kata Israel digunakan sebagai nama negara Israel, sebuah negara bangsa Yahudi di Timur Tengah. Yahudi diturunkan dari bahasa Arab, Yahudi, dan dari bahasa Ibrani, Yehudi. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk pada keturunan Yehuda, putra keempat Yakub, kemudian melebar dan merujuk pada Bani Israel yang tinggal di kerajaan Yehuda, Israel Selatan. Orang-orang Israel atau Yahudi merupakan keturunan Abraham, yang membangun kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta alam semesta. Abraham, putranya Yitzhak atau Ishak, dan cucu Yakub disebut sebagai bapa bangsa Israel. Ketiganya tinggal di tanah Kanaan, yang kemudian dikenal sebagai tanah Israel. Mereka dan istri mereka dimakamkan di Ma'arat Hamapela, makam para leluhur, di Hebron. Nama Israel berasal dari nama yang diberikan kepada Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 putra yaitu Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Yisahar, Zebulun, Yosef, Binyamin. Ke-12 putranya ini adalah inti dari 12 suku yang kemudian berkembang menjadi bangsa Yahudi. Lalu keturunan Abraham ini mengkristal menjadi sebuah bangsa di sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Setelah eksodus mereka dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa, lalu Musa menyampaikan kepada orang-orang di negara yang baru muncul ini Taurat dan 10 perintah. Setelah 40 tahun di Gurun Sinai, Musa membawa mereka ke tanah Israel, yang dikutip dalam Alkitab sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, kepada keturunan para leluhur yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang-orang Israel modern, punya bahasa dan budaya yang sama, yang dibentuk oleh warisan dan agama Yahudi yang diturunkan dari generasi ke generasi, dimulai dengan bapak pendiri Abraham sekitar 1800 sebelum Masehi. Dengan demikian, orang-orang Yahudi terus hadir di tanah Israel selama 3.300 tahun terakhir. Sebelum kematiannya, Musa menunjuk Yosua sebagai penggantinya untuk memimpin 12 suku Israel. Pemerintahan orang Israel di tanah Israel, dimulai dengan penaklukan dan pemukiman 12 suku di bawah kepemimpinan Yosua, sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Pada periode tahun 1000 sampai 587 sebelum Masehi, dikenal sebagai periode para raja. Raja-raja yang paling terkenal adalah Raja Daud tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi, yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan putranya Sulaiman atau Shlomo, tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi, yang membangun bait suci pertama di Yerusalem. Pada tahun 587 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar dari Babilonia merebut Yerusalem, menghancurkan bait suci, dan mengasingkan orang-orang Yahudi ke Babel, yang sekarang adalah Irak modern. Pada tahun 587 sebelum Masehi inilah menandai titik balik dalam sejarah Timur Tengah. Mulai tahun ini dan seterusnya, wilayah itu diperintah atau dikendalikan oleh suksesi kerajaan adidaya pada waktu itu. Dalam urutan sebagai berikut: Babilonia, Persia, Yunani Helenistik, Kekaisaran Romawi dan Bizantium, Tentara Salib, Islam dan Kristen, Kekaisaran Ottoman, dan Kerajaan Inggris.
Bani Israel merupakan kaum yang dilalui oleh banyak nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus sejumlah nabi untuk membimbing kaum Bani Israel. Selain Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa, nabi-nabi lainnya juga diutus kepada Bani Israel. Ialah Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Total sejak Nabi Yakub, ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Nabi Yakub memiliki beberapa anak, di antaranya adalah Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf tidak bisa dilepaskan dari kisah Bani Israel, karena berawal dari kisah Nabi Yusuf inilah Bani Israel sempat mendiami Mesir dalam kurun waktu yang sangat panjang, di bawah kepemimpinan Firaun. Kaum Bani Israel, atau anak-anak Israel, mulai berdatangan ke Mesir, berdiam dan menempati wilayah Mesir secara turun-temurun dan diperbudak. Sampai diutuslah Nabi Musa alaihi salam, seorang yang juga keturunan Bani Israel untuk membebaskan Bani Israel dari cengkeraman Firaun. Nabi Musa dibesarkan dan diasuh di tangan para pendeta dan pemuka-pemuka agama kerajaan. Namun, Nabi Musa mengetahui keesaan Tuhan dan rahasia-rahasia alam. Setelah datang izin Tuhan kepadanya supaya ia membimbing umat di tengah-tengah Firaun, yang berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang tinggi." Musa pun akhirnya berhadapan dengan Firaun sendiri beserta tukang-tukang sihirnya. Melihat kondisi dan ancaman terhadap diri dan kaumnya, Nabi Musa alaihi salam bersama orang-orang Israel yang lain pindah menuju negeri Palestina. Kala itu, tidak hanya perbudakan dan kerja paksa yang diterapkan oleh Firaun kepada Bani Israel. Firaun juga berlaku kejam dengan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel, karena adanya ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Firaun. Meskipun berkali-kali mendapat nikmat dan perlindungan dari Allah melalui Nabi Musa, Bani Israel tidak pernah merasa bersyukur, bahkan terus melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Nabi Musa. Dalam beberapa literatur sejarah, Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salam atas izin Allah melakukan pembangkangan. Saat itu, setelah sampai di seberang Laut Merah dari pengejaran Firaun dan tentaranya, bahkan ketika kondisi kaki belum kering dari air laut, mereka mulai menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah dan perintah Nabi Musa. Mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuatkan mereka patung berhala anak sapi, agar bisa mereka sembah, seperti halnya bangsa Samiri, bangsa di seberang Laut Merah menyembah patung anak sapi. Tentu saja permintaan yang bersifat menyekutukan Allah itu ditolak oleh Nabi Musa. Penolakan Nabi Musa tidak diindahkan. Hal itu terjadi ketika Nabi Musa sementara meninggalkan Bani Israel untuk sejenak bermunajat, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Nabi Musa menitipkan tanggung jawab pembimbingan kepada Nabi Harun alaihi salam untuk mengurus Bani Israel. Tetapi hanya dalam waktu 40 hari saja, sekembalinya Nabi Musa, Bani Israel telah kembali berlaku syirik. Mereka telah kembali menyembah patung-patung anak sapi yang mereka buat. Tentu saja Nabi Musa dibuat murka atas perbuatan kaumnya yang membangkang itu. Saking marahnya, hingga batu tulis yang dibawa Nabi Musa dari hasil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hancur berkeping-keping. Batu tulis tersebut berisi Taurat dalam wujud aslinya. Pembangkangan Bani Israel selanjutnya ialah ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu kota Yerusalem yang sekarang menjadi rebutan antara Palestina dan Israel. Yang konfliknya meluas karena Israel memperluas wilayah-wilayah dudukannya secara ilegal di negeri Palestina. Yerusalem telah menjadi tempat suci atau rumah bagi 3 agama besar di dunia, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka untuk menuju ke tanah tersebut secara terang-terangan, karena Allah telah menjanjikan kemenangan bagi mereka.
Namun, mereka menolak dan malah meminta agar Nabi Musa dan Allah saja yang berangkat ke kota tersebut, karena mereka takut terhadap raja kejam yang sedang berkuasa di Yerusalem. Atas pembangkangan yang berulang kali itu, kemarahan Nabi Musa tidak lagi terbendung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan ketetapan bahwa selama 40 tahun tanah tersebut haram bagi Bani Israel. Selama 40 tahun mereka akan tersesat dan berputar-putar di gurun. Perjalanan mereka tak akan membuat mereka sampai ke tanah yang dijanjikan tersebut, sampai masa waktu yang ditentukan tadi usai. Atas ketetapan tersebut, selama 40 tahun Bani Israel selalu berjalan berputar-putar di gurun tanpa pernah sampai di tanah yang dijanjikan. Sampai akhir hayatnya, Nabi Musa pun tidak pernah sampai di tanah yang dijanjikan tersebut. Bani Israel mencapai Yerusalem setelah masa hukuman dari Allah telah habis. Di tempat itu mereka kembali membentuk koloni-koloni baru dan mulai menguasai Yerusalem. Di luar sifat-sifat buruknya itu, Bani Israel memang kaum yang diberikan kelebihan dibanding kaum lain, yaitu berupa pengetahuan dan kecerdasan, serta kemampuan berpikir lebih maju. Kecerdasan mereka ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Fir'aun untuk mulai membangun monumen-monumen kemegahannya kala itu. Bani Israel pun diperbudak dan menjalani kerja paksa. Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Terima kasih, sampai bertemu lagi di satu sisi.